untuk mata kuliah etika profesi dan aspek hukum konstruksi ya. Adapun pertemuan kali ini ada dua yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama adalah pendalaman jenis-jenis kontrak, lamsam, unit price, design and build, dan turnkey. Yang kedua adalah faktor-faktor penting dalam manajemen proyek konstruksi yang mempengaruhi kesuksesan penerapan kontrak konstruksi. Berbicara tentang kontrak konstruksi, ini adik-adik nanti pasti ya kalau setelah lulus ya bekerja ini harus dikuasai dimanapun nanti adik-adik ya kalau bekerja sesuai dengan profesinya sebagai engineer ya, teknik sipil baik di pemerintah ya maupun di swasta ini akan menemui materi tentang kontrak konstruksi dan khususnya juga etika profesi. Etika profesi itu akan melekat ya tatkala lulus ya dikukuhkan jadi engineer, di situ melekat ya, harus melaksanakan atau melekat pada jiwanya etika profesi sebagai engineer. Kemudian pahami betul tadi jenis-jenis kontrak ya, kontrak konstruksi. Kalau adik-adik nanti sudah lulus, jangan lupa juga kalau bisa ikut kursus ya, atau memahami belajar tentang kontrak konstruksi untuk asing ya, atau dengan FIDIC ya, yang itu sangat penting sekali. Baik, ini jenis kontrak konstruksi, saya kita ulang kembali ya, masih ingat ya. Ini 5 ini dipegang pelajari betul. Ya, ini akan selalu ketemu dalam adik-adik bekerja. Baik sebagai bohir kalau adik-adik bekerja di pemerintah ya, maupun sebagai pelaksana ya, atau penyedia jasa ya, maupun jadi pengguna jasa. Jadi yang sering ya kita temui nanti adalah yang ketiga nih, kontrak gabungan, lamsam, dan harga satuan. Kemudian yang kelima, sekarang lagi tren, nanti akan saya berikan beberapa contoh proyek yang design and build. Kenapa? Ini Indonesia ini sangat tertinggal dari dari jumlah infrastruktur yang tersedia untuk negara maju ya. Contoh aja dengan Korea maupun Cina ya. Kalau di Indonesia ini kita baru punya misalnya bendungan ya sekitar 300-an lah, 350 ya terakhir ini. Tapi di Cina sudah ada 89.000, coba bayangkan 89.000 bendungan. Di Korea ada 26.000 bendungan, bayangkan saja. Padahal luasnya Indonesia dengan Korea jauh lebih luas Indonesia. Artinya jauh sekali masih kecil. Kita rasanya sudah bangga ada beberapa bendungan-bendungan yang dalam waktu 10 tahun ini, 7 tahun, 8 tahun terakhir ini bisa membangun 60 bendungan. Ternyata nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Cina dan Tiongkok dan Korea Selatan. Ini yang kita terus dorong sebagai engineer sipil ya, insinyur sipil. Itu kita untuk ketahanan pangan, untuk persediaan air baku kita ya, di mana kita sekarang sedang krisis air di beberapa daerah dengan adanya El Nino ya, beberapa bulan, termasuk di Jawa ini ya, di luar Jawa juga banyak yang sudah kekeringan. Di Jakarta juga sudah sangat prihatin karena air tanah yang airnya sudah
berwarna. Ya. Ini menjadi masalah tersendiri, ternyata masih jauh kita dibandingkan dengan negara-negara maju dalam penyediaan infrastruktur. Untuk itu tugas kita, tugas adik-adik ke depan tentunya untuk bisa memanfaatkan ilmu ya, ilmu teknik sipil ini ya. Dalam hal ini adalah juga termasuk hukum kontra konstruksi atau aspek hukum konstruksi ya. Baik, ini nggak saya ulang, ini sudah saya sampaikan kemarin ya. Ini kontrak berdasarkan cara pembayarannya, pemberitahuan anggarannya, sumber pendanaan, dan jenis pekerjaannya. Untuk lamsam ya, saya coba ini yang kemarin sudah saya ini kan mengingatkan kembali saja ya. Ada di ini masih ingat ya. Ini saya ulang kalau nanti dalam UTS mungkin akan ditanyakan apa pertanyaan apa masalah ini ya, masalah jenis-jenis kontrak. Untuk UTS mungkin soalnya cukup banyak, waktunya 2 jam hanya 2 jam ya, sehingga ketepatan akan membuat adik-adik bisa memperoleh hasil yang baik ya. Saya ulang lagi, bentuk kontrak yang paling biasa adalah kontrak lamsam. Namun yang sekarang umumnya adalah gabungan ya. Ini lamsam ya, yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, ini untuk apa mendefinisikan jenis proyeknya ini ya, ada apa kontrak lamsam ini ya, itu untuk pekerjaan yang konstruksinya perlu dekomposisi ya, hingga level 4 dan 5. Coba level 4 dan 5 itu mana ya? Ini level 3, ini level 0 ya. Ini kalau contoh WPS ini ya, mungkin jadi sudah diberikan sama dosen lain ya. Ini kita mengulang saja di level 1 ya. Ini ada beberapa, mungkin kemudian di level 2 ya. Jadi kita menggunakan WPS atau Work Breakdown Structure ya. Kita masih harus breakdown ya dalam satu project sesuai dengan tingkat levelnya. Itu WPS difungsikan untuk mengkomposisikan ya pekerjaan hingga rincian yang dibutuhkan oleh suatu project. Kemudian dalam perusahaan konstruksi kemudian itu perlu dikomposisi hingga level 4 atau 5 ya. Ini untuk kontak-kontak asing biasanya wajib dilakukan. Ini untuk contoh lamsam dengan kita buat WPS ya. Rinciannya kalau kita harus bisa membuat ini ya. Jadi untuk pekerjaan struktur misalnya ya, untuk tingkat 1 ya, untuk kemudian kita kita breakdownkan kembali sampai ke tingkat 5 sampai jenis-jenis pekerjaannya, misalnya kolom beton, untuk kolom berapa kekuatan kolomnya ya, besinya, bristingnya ya, itu harus sampai kita breakdownkan. Jadi sampai rinci ya, didetailkan ke tingkat 5 ya. Itu harus didetail karena lamsam ini artinya kita menerima pekerjaan tidak bisa diadendum, jadi harus detail ya. Jadi RAB-nya, bobot volume maupun RAB-nya harus dihitung betul ya. Jadi kalau ada sebagai kontraktor mau menerima pekerjaan lamsam harus tahu persis, harus bisa menghitung betul kebutuhan material ya. Kemudian disesuaikan harga material, kuasai speknya ya, untuk tidak rugi tentunya. Ini ya, untuk level tingkat 4 ini sudah ada pemasangan dinding
bata ringan sampai ke pasangan cover clubbing ini masuk ke uh, artinya breakdownnya ke tingkat 4 ya. Tapi kalau tingkat 5 adalah di breakdown lagi masing-masing ini ya. Kalau kolom, balok berapa, untuk kekuatan berapa ya, sampai ke pembersihannya dan pegistingnya dan sebagainya. Selain di komposisi lingkup, WPS adalah contour account ya sebagai dasar untuk menentukan sumber daya, jadwal proyek, biaya dan checklist kualitas ya. Jadi melalui WPS ini ya kita bisa mengetahui uh, sumber daya yang dibutuhkan ya, baik manusia, material dan sebagainya, termasuk scheduling, juga termasuk cost-nya ya. Kemudian kualitasnya dibuat checklist yang bisa buat checklistnya. Dalam checklist kualitas bagian yang perlu diperiksa adalah satu tingkat di atas tingkatan terbawah itu ya. Ini mungkin jadi secara ini sudah dapat ya dari dosen lain, tinggal saya mengulang saja. Ini contoh-contoh proyek dengan kontrak lamsam ya. Ada kami di PUPR, contohnya misalnya proyek rusun, rumah rusun di PSSN dan Kementerian Sosial. Nah, di DKI ini lamsam ya, ada menggunakan proyek lamsam. Jadi untuk itu kita harus memastikan betul tadi dengan metode WPS tadi ya bisa mendetailkan ya kebutuhan materialnya, harganya sampai ketemu harga satuannya ya, kualitasnya seperti apa ya, untuk tidak rugi tentunya ya. Ini contoh dua contoh rumah susun yang sudah selesai, ini kan dibangun waktu saya masih dirjen perumahan dulu ya di DKI ini. Ini contoh juga dengan proyek bendungan di Sepaku Semua. Ini kalau ada tahu bendungan Sepaku Semua itu di mana? Coba ada yang bisa yang tahu Sepaku Semua itu di mana? Kalimantan Timur ya, di proyek IKN ya. Jadi IKN Ibu Kota Nusantara ini ada sudah selesai dibangun bendungan Sepaku Semoy ya. Kita tahu di daerah Kalimantan sangat minim air ya, air apa kecuali sungai ya. Jadi kita harus banyak membuat bendungan ya, untuk bendungan juga embung-embung itu ya. Untuk kontrak konstruksi unit price ya, harga satuan ya. Secara definisi kemarin sudah saya sampaikan, ini ya kita akan melihat contoh-contohnya. Ya, ini risiko tertinggi dari kontrak unit price adalah pada penyedia jasa ya atau kontraktor. Namun apabila kontraktor dapat mengefisiensikan pekerjaan dengan baik, maka keuntungan juga dapat makin tinggi. Artinya tapi sebenarnya lebih enak ya. Karena apa? Karena yang dikerjakan itu yang dibayar. Ya. Jadi harus kontraktor harus bisa mengatur ya ritme kerjanya ya, masuk jumlah tenaganya ya untuk bisa efektif dan efisien. Kalau tidak kita akan pemborosan, misalnya di hari pertama dibutuhkan tenaga 300, mungkin di minggu pertama, minggu kedua mungkin nggak sampai, cuma 200. Nah, kita harus bisa mengalihkan tenaga yang tidak dipakai di mana, artinya harus ada pekerjaan lain yang mungkin tidak terlalu jauh dari tempat itu untuk dimobilisasi sehingga terjadi adanya pengurangan tenaga dari sisi tenaga, dan dari segi material juga harus cermat ya, harus cermat. Jadi untuk unit price ini adalah yang dibayar adalah pekerjaannya sudah selesai, misalnya beton
eh, sudah selesai dicor, K300 misalnya sudah dicek sesuai, baru dibayar. Ya. Kalau lamsam nggak perlu dicek-cek, pokoknya kontrak awal segitu selesai serahkan, selesai dibayar gitu. Jadi semuanya. Jadi untuk unit price betul-betul butuh profesional, butuh tenaga yang cermat di lapangan. Untuk kontraktor, kalau dari nanti jadi kontraktor ya, atau punya kontraktor atau jadi sebagai uh, project manager misalnya di kontraktor, harus cermat ya, estimasi apa harga kerjanya ya. Uh, jadi harga dasarnya, kemudian budget projectnya, penyediaan anggaran untuk satu project juga harus cermat supaya tidak uang itu tidak mubazir, harus berputar ya. Jadi kontraktor penyedia jasa perlu menjaga budget project tetap baik untuk memastikan cash flow project gitu ya. Jangan sampai tatkala kita butuh cost yang tinggi tidak ada uh, uang cash ya. Ini juga akan mempengaruhi proyek bisa terlambat dan tentunya akan rugi gitu ya. Jadi kita penting mempelajari atau mengetahui tentang manajemen biaya proyek ya, bagaimana menggunakan uang proyek secara efektif dan efisien. Buat ya project management plan ya. Ini sebelum kerja kita sudah membuat rencana anggaran pelaksanaan proyek biasanya itu ya. Sebelum kalau sudah menang lelang, kita harus ada membuat rincian ya, namanya project management plan. Kemudian melakukan estimasi teknis ya, dengan metode estimasi untuk memastikan biaya project ya. Ini harus ada ini karena proses lelang atau tender zaman sekarang sangat kompetitif sekali. Kadang-kadang seorang kontraktor supaya dapat pekerjaan harus menawar yang sangat-sangat ngeperas itu ya, sehingga ini hitungan estimasi baik teknis maupun biaya sangat dibutuhkan ya, sehingga supaya tidak rugi. Kemudian baseline-nya ya, untuk cost baseline-nya harus tahu terus berapa ya, nggak boleh kita di bawah itu ya, khususnya untuk main-main item dalam project itu sendiri. Nah, performa project adanya masih ingat, performa project ada 4 ya, tentang pertama adalah uh, cost, scheduling ya, quality dan safety. Penyedia jasa perlu mengetahui langkah yang tepat dalam menentukan pembiayaan proyek dan pengeluarannya untuk tetap menjaga pengeluaran proyek masuk dalam proyek budget gitu ya. Jangan asal mengeluarkan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana proyek itu sendiri atau proyek manajemen plan. Jadi sebelum bekerja buat proyek manajemen plan ini ya, rencana manajemen proyek. Nah, tengki ya, sudah saya sampaikan ya, pokoknya apa diserahkan, pokoknya seperti ini, saya ingin seperti ini, uangnya sekian, bangun gitu ya, kita kerjakan gitu. Ini proyek tengki. Nah, ini juga di Indonesia ada juga ya, biasanya di proyek-proyek swasta, kalau pemerintah jarang. Biasanya di developer ini, di pembangunan perumahan ya, pengembang ya, pengembang ini biasanya sistemnya sistem tengki ya. Ini hati-hati karena misalnya patokannya biasanya harga satuan per meter untuk bangunan. Karena kita harus cermat bahwa sekarang sesuai dengan standar minimal ya, membangun yang sesuai kualitasnya ya, yang berkualitas ya, maksudnya berapa per meter. Misalnya saat ini misalnya sudah sampai 6 juta atau 6,5 juta per meter misalnya. Untuk bangunan-bangunan yang uh,
menengah ke bawah biasanya cukup sekitar 4,5 sampai 5 juta per meter ya. Ini harus tahu. Sehingga kalau menerima kontrak bentuknya turnkey, ini harus tahu persis bahwa dengan angka segitu bisa dapat untung. Ini beberapa contoh proyek yang dengan kontrak turnkey ya. Ada jalan tol ya, Jakarta Cikampek 2 elevated ya. Yang jalan tol Cikampek yang di atas itu. Ya ini kayaknya satu-satunya ya di jalan tol yang pakai turnkey ini. Ini dulu desainnya rencananya pakai beton, tapi karena kalau pakai beton cukup lama ya. Pengerjaannya cukup lama sehingga dirubah menjadi baja, konstruksi baja. Ini sekarang sudah jadi, gitu. Pernah ada yang memanfaatkan lewat eh, jalan tol Cikampek elevated ini, ya. LRT Palembang sini, ini juga turnkey ya. Yang di Palembang itu kereta LRT ini ya. Saya sudah pernah mencoba juga dari Jakabaring ke bandara waktu itu. Cukup nyaman juga, namun memang belum begitu familiar di Palembang ya, penuh masyarakat menggunakan moda ini. Padahal ini cukup nyaman, ya, tapi masih banyak masih memakai mobil pribadi. Sebenarnya moda transportasi kereta ini tujuannya adalah mengurangi kemacetan, kepadatan daripada lalu lintas di suatu kota, termasuk di Palembang. Tapi memang ini untuk sebetulnya kelayakannya sih belum. Tapi karena untuk kepentingan saat itu adalah untuk Asian Games, sehingga pemerintah membangun ini dengan kontrak turnkey. Ini juga ada tol Salatiga Boyolali ini, ada juga ternyata untuk tol di Salatiga Boyolali juga dengan proyek kontrak turnkey. Ini swasta ya, rata-rata dengan investor ya. Nah ini kontrak konstruksi desain and build ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan desain and build sekarang sedang tren. Karena apa? Karena kita untuk mengejar eh, jumlah ya pembangunan infrastruktur yang tidak memerlukan proses perencanaan yang cukup lama. Karena kita ini lambatnya dulu yang pertama di pembebasan tanah, yang kedua di perencanaan. Karena perencanaan itu tatkala tanahnya juga bebas. Kalau sekarang kita buat perencanaan sekaligus berbarengan dengan paralel dengan pelaksanaan. Jadi pelaksanaan mengikuti rencana. Rencana langsung dibangun. Jadi pembebasan tanah juga sekaligus ya bersama-sama. Ini yang membuat strategi dari PU Pak Menteri ya atas arahan Pak Presiden ya bisa melaksanakan pembangunan jalan tol dengan cepat. Ya, contoh di jalan tol di Jawa maupun di Sumatera, di Kalimantan dan di Sulawesi. Desain and build merupakan istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan penunjukan satu kontraktor untuk merancang atau menyelesaikan desain dan kemudian membangunnya. Jadi desain langsung membangun. Ini berbeda dengan kontrak tradisional saat pengguna jasa memilih konsultan untuk desain lalu menunjuk kontraktor lain untuk melakukan pembangunan. Jadi biasanya didesain dulu ya. Biasanya lama tuh desainnya ya, belum lagi tadi pembahasan tanah, desainnya lama, baru dilelang. Jadi masa untuk perencanaan ya dengan pelaksanaan kadang-kadang waktunya sama. Ini akan membuat waktu yang terbuang cukup lama sehingga ekonomi masyarakat akan terlambat ya berkembang. Untuk itu sistem desain kontrak desain and build ini sangat tepat untuk kita negara-negara Indonesia ya yang dalam
dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur itu. Model penunjukan satu kontrak ini biasanya digunakan bagi pengguna jasa yang ingin menghemat waktu dengan memulai konstruksi sebelum desain akhir selesai. Kelebihan dari kontrak ini adalah mengurangi waktu desain. Kualitas desain dan pembangunan lebih terjamin karena langsung ya sesuai lapangan. Membatasi saluran komunikasi ke satu titik kontrak. Ya. Kemudian menyesuaikan desain dengan kondisi lokasi yang sebenarnya. Kemudian pengguna jasa lebih dapat mengendalikan biaya penyedia. Kekurangannya adalah hasil konstruksi bisa tidak sesuai ekspektasi dan spesifikasi, ya. Karena ini masa waktu, kejar waktu, ya. Kualitas desain dan pengerjaan bisa kurang baik karena kalau yang tradisional atau konvensional biasa itu kita desain dulu dengan matang, gitu ya. Tapi ruginya kan waktunya cukup lama, ya. Nah, ini dengan desain, kualitas desainnya bisa meskipun uh, desain yang juga bisa lebih sama kualitasnya, tapi bisa terjadi lebih kurang lebih baik dengan konvensional atau tradisional. Guna pengguna jasa perlu melakukan pembayaran awal lebih besar. Jadi kalau proyek desain ini harus punya uang dulu, ya uangnya sudah ada, ya baru kita laksanakan desain mobil. Kalau nggak ada repot, ya nggak mungkin penyedia jasa akan menanggulangi dulu. Ini contoh ya, salah satu adalah mungkin di Entikong, ya. Ini apa proyek pengembangan pos lintas batas PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan. Ini kalau adik-adik pernah tahu mungkin dulu, ya, lintas batas di Kalimantan, ya, salah satunya Entikong ini dulu, ya, itu kondisinya sangat memprihatinkan. Sehingga Pak Presiden waktu kunjungan ke sana harus mintakan pada Pak Menteri PU harus dirubah, buat desain yang sebaik-baiknya, harus lebih baik, speknya lebih bagus daripada negara tetangga. Jadi kita dulu malu di mana lintas batas di Malaysia lebih bagus daripada sekarang, kalah Malaysia itu. Kita lebih bagus. Lihat kita gambarnya di Antikong ini. Sangat bagus sekali. Saya sudah ke beberapa tempat, ya, kemudian di Papua, ya, juga itu sangat bagus sekali. Jadi tempat wisata malah, ya. Ini salah satu proyek pembangunan Wisma Atlet Kemayoran. Mungkin kalau adik-adik tahu Wisma Atlet ingat waktu masa COVID atau Asian Games. Jadi pas kebetulan saya yang bangun dulu atau di dirjen di perumahan, ini adalah tadinya adalah membangun bangunan vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau yang menengah ke bawah, ya, di pusat kota, yaitu di Tanah Negara ini di Kemayoran. Ini dulu, ya, untuk MBR, ya, bisa bisa tinggal di sini. Namun tapi awalnya digunakan terlebih dahulu untuk event Asian Games. Dan Asian Games kita tahu sudah berhasil menjadi tuan rumah dan prestasi juga, dan termasuk juga para atlet ASEAN yang ikut dalam Asian Games sangat merasa nyaman tinggal di rumah Wisma Atlet ini, ya. Wisma Atlet ini sama dengan hotel, ya. Jadi sebut tipenya 36 tapi fasilitasnya sangat lengkap. Kemudian kita ingat setelah Asian Games, para Games, ya, kemudian ada kejadian COVID, ya. COVID-19 itu. Ini untuk saya rubah dulu instruksi Bapak Presiden melalui Pak Menteri merubah menjadi rumah sakit Wisma Atlet, rumah sakit darurat. Dalam waktu 4 hari ditugaskan harus bisa merubah
hunian ini menjadi rumah sakit. Itu saya kerja siang malam ya, dengan tadi desain and build juga caranya, yaitu desain, rubah, bongkar ya, lantai 1, 2, 3 menjadi rumah sakit. Sisanya untuk hunian. Alhamdulillah berkat adanya Wisma Atlet inilah menekan ke jumlah kematian. Karena waktu itu rumah sakit di Jakarta sudah semuanya penuh gitu. Hingga kita ada Wisma Atlet ini yang total ada 10 tower ya, bisa menampung 21.000 ya orang ya. Ini bisa menolong apa adanya COVID itu, dan termasuk dapat pujian dari internasional. Ini juga contoh kontrak desain and build, yaitu renovasi venue olahraga kawasan Gelora Bung Karno ya, GBK ya, ini lapangan sepak bola ya. Ini juga, ini kenapa desain and build, karena waktunya udah cepat mau dipakai untuk event Asian Games. Ada banyak venue-venue di sini dibangun di GBK ini. Dan alhamdulillah dengan kerja siang malam Asian Games bisa ya, tepat waktu kita siapkan untuk event Asian Games dengan sukses ya, sukses sebagai tuan rumah, sukses di penyelenggara, sukses juga prestasi dan sebagainya. Ini contoh-contoh lain ya, salah satu proyek kontrak desain build adalah KPBU ya, kontrak kerjasama pemerintah dan badan usaha antara lain tol ya, yaitu dengan skema pengembalian investasi pembayaran ketersediaan layanan atau AP, Availability Payment, melalui kontrak design build, finance, operate, maintenance atau DBFOMG. Ini biasa juga di dalam pembangunan air bersih ya, dan lainnya. Jadi inovasi pembayaran ini salah satunya ya, jalan lintas timur Jalitim Riau sepanjang 43 km dengan anggaran 525,5 miliar. Jalan lintas timur Jalitim Sumatera Selatan yang jadi mungkin sudah lewat ya, sering lewat ya. Tol itu 29,87 km dengan menggunakan kontrak desain and build ya, ini investasi ya sebesar 982,4 miliar. Kemudian duplikasi dan atau penggantian jembatan CH di Pulau Jawa Banyak. Ada 38 ya, jembatan tipe CH ini yang dengan anggaran total 2,2 triliun. Ini Pemdi lagi meninjau pelaksanaan pembangunan Jalintim Sumatera Selatan. Contoh lainnya ya, yang dengan apa KPBU tadi, skema pembiayaan ini di Jalan Lintas Timur Provinsi Riau tadi ya, lintas timur dari tim Riau, pasca preservasi ini ya, kelihatan bagus sekali ini jalannya. Kemudian penggantian jembatan sehat tadi di Kanci Cirebon ini. Ini juga salah satu contoh ya, kontrak desain and build ya, dengan KPPUAP ya, ini rumah jabatan menteri di IKN. Sekarang sedang dibangun rumah jabatan menteri. Jadi kementerian-kementerian rumahnya dibangunin ya menteri. Ini salah satunya contoh, sudah 60% nih ya. Nanti tahun depan pindah ke IKN. Jadi tanggal 17 Agustus akan upacara di sana, dan tentunya Kementerian PUPR akan pindah duluan. Ini rumah susun hunian ASN di IKN juga ini. Untuk pegawai-pegawai nanti tinggalnya di sini. Lumayan luas juga. 120 meter persegi ya luasan rumahnya. Yang paling kecil 72 untuk staff. 54 ya untuk staff. Kalau adik-adik lulus nanti daftar pegawai negeri, nanti kerjanya di kementerian, kerjanya di IKN nanti.
IKN sangat bagus ya untuk generasi milenial ya, dengan melihat kota yang smart city ya. Ini perbedaan antara kontrak turnkey dan design and build ya. Untuk desain and build, penyedia jasa atau kontraktor bertanggung jawab terhadap perancangan dan pembangunan. Jadi baik perencanaan maupun pelaksanaan itu jadi satu kontraktor, ya penyedia jasanya satu. Pengguna jasa memegang kontrol penuh terhadap kinerja penyedia jasa, ya. Jadi bohir ya, ini harus memegang penuh ya, kontrol penuh terhadap kinerja daripada kontraktor itu. Kelemahan utama dari kontrak ini adalah karena penyedia jasa atau kontrak seringkali pengguna jasa memiliki keinginan yang terlalu banyak dan menyebabkan banyak terjadi perubahan adendum yang membuat sebenarnya lama dan bisa terjadi juga sengketa atau perselisihan karena perbedaan daripada harga satuan. Makanya kalau untuk desain and build sebaiknya harus sudah pasti dulu bahwa apa desain yang sudah fix dari pengguna jasa. Adapun kontrak turnkey adalah penyedia jasa kontraktor tanggung jawab terhadap seluruh aspek, tidak hanya perancangan dan pembangunan, tapi juga termasuk pada manajemennya. Jadi nggak perlu diawasin, pokoknya selesai speknya seperti itu, jadi itu ya, bayar gitu. Pengguna jasa menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada penyedia jasa dan hanya akan menerima kunci turnkey setelah bangunan selesai. Jadi bohir itu nunggu penyerahan pekerjaan atau kuncinya ya, turnkey itu kunci. Kelemahan utama dari kota ini adalah pengguna jasa perlu menyerahkan seluruh urusan teknis proyek pada penyedia. Jadi percaya bahwa proyeknya sesuai itu ya. Dikhawatirkan kalau penyedia jasanya nakal, misalnya dalam pembuatan struktur, pembersihannya kurang, terjadi suatu kegagalan konstruksi, ya ini sangat membahayakan. Di kontrak desain bid, apabila pengguna jasa adalah pihak dengan keinginan mengontrol proyek secara penuh, maka kontrak desain bid adalah pilihan cocok ya. Kalau si pengguna jasa itu memang ingin mengontrol kerjaan, cocok pilih ini. Tapi kalau tidak ada waktu bagi penyedia jasa, apa pengguna jasa, seperti misalnya adik-adik mau bangun rumah, nggak ada waktu, sibuk, udah pilih pilih kontrak turnkey yang cocok. Tapi kalau adik punya waktu, pilihlah kontrak desain and build, karena bisa mengawasi. Oh ya, jadi bedanya cukup paham ya, beda antara project desain and build dan kontrak turnkey. Sesuai dengan bacaan manajemen body of knowledge ya, maka urutan yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antara adalah manajemen sumber daya project, manajemen komunikasi project, dan manajemen stakeholder project. Ini uh, apa manajemen project dalam kontrak desain dan turnkey sama ya. Ini tiga manajemen ini harus dikuasai. Penerapan manajemen sumber daya project ya. Nah, ini ada mungkin tinggal baca aja nanti di ini ya, saya jelaskan saja ya. Kita harus ya, dokumen itu harus dikuasai, dia harus dibaca betul ya, baik untuk project dengan desain and build maupun turnkey. Bedanya tadi kalau setelah sudah dipelajari, oke, misalnya turnkey mau pilih turnkey harus belajar betul. Oh ini betul enggak apa uangnya cuma ada sekian, silakan kerjakan, saya nanti tinggal terima jadi. Tapi dengan spek utamanya seperti ini, ya, speknya awalnya tetap gitu ya. Tapi pengawasannya kita nggak ngawasin, silakan sama kontraktornya, gitu ya. Penerapan kaidah manajemen sumber daya untuk memastikan setiap pekerjaan dalam WPS memiliki sumber dayanya masing-masing, ya terutama pembagian kerja dari seluruh pihak. Untuk dapat penerapan manajemen sumber daya secara praktis, dokumen yang dibutuhkan antara lain matrik RACI,
Kemudian tugas per SDM atau job deskripsinya harus dibuat. Hal terpenting dalam penyusunan yang kedua dokumen di atas adalah menyusun matrik rasi berdasarkan dokumen WBS yang telah disusun sebelumnya. Pengontrolan selanjutnya menggunakan matrik rasi tersebut sehingga apabila terdapat pekerjaan yang tidak diselesaikan, para pengelola proyek dapat mengetahui dengan pasti siapa yang telah lalai dalam pekerjaan tugas. Ini biasanya di dalam apa lebih banyak untuk hati-hati di proyek desain dan build. Ini warnanya ya, dokumen. Kita bikin kembali ya. Ini adalah misalnya unit teknis ini istilah ini istilah yang biasa di PU nih. Namanya UNOT itu unit organisasi teknis ya, yang menyediakan apa topohirnya, misalnya untuk jalan tol, pekerjaan jalan yaitu di bina marga, untuk pekerjaan air baku ada di sumber daya air gitu ya, perumahan untuk rumah-rumah itu ya, bangunan-bangunan air bersih maupun sanitasi ada di Cipta Karya. Satker ini dulu namanya, ini satuan kerja dulu adalah Pimpro. PPK ini pejabat pembuat komitmen, dulu namanya Pimbakpro. Mungkin ya istilah-istilahnya aja. Nah, pun ada manajer proyeknya ya. Jadi ini ada tugas dalam penanganan isu lokasi. Ini mau diberikan kembali berdasarkan materi kolaborasi ini. Ya. Dokumen 2 job description pada sumber daya manusianya atau stakeholder ya, ini juga diberikan semuanya. Ini adalah contoh penerapan dalam penyelesaian isu lokasi proyek konstruksi di rumah susun, contoh di pekerjaan bangunan. Ini juga contoh penerapan ya di beberapa proyek ya. Untuk penerapan manajemen komunikasi proyek ya, ini harus dibikin juga dibuat ini karena unsur-unsur pelaksana proyek tadi ada bohir, ada pelaksana, ada konsultan, harus dibuat bagaimana manajemen komunikasi mereka. Misalnya kontraktor kalau mau mengerjakan misalnya satu item pekerjaan struktur misalnya kemana dulu, tentu harus mengajukan rekomendasi form, mengajukan form ke konsultan. Konsultan mengecek sudah sesuai baru minta persetujuan daripada Satker atau PPK Pimpro-nya baru bisa dilaksanakan. Ini ya. Dokumen manajemen komunitas proyek model komunikasi adalah itu model dan alur komunikasi dijelaskan masing-masing tugas yang telah diidentifikasi dalam materi kreasi tadi ya. Contoh aja ya, nanti Pak Adik pelajaran sendiri. Ini juga ya. Kemudian ada manajemen stakeholder, juga harus bisa mengatur ya hubungan kerja antar stakeholder tadi. Jadi segitiga ya. Tapi tidak itu yang segitiga adalah stakeholder di internal project, tapi juga ada stakeholder di eksternal. Contoh misalnya dalam satu project kita kan berhubungan dengan Pemda, pemerintah daerah, dengan polisian ya, yang bertanggung jawab pada keamanan ya. Kemudian yang paling kecil ada dengan desa, bahkan yang kadang RT ya. Kita harus bisa menyusun ya, menerapkan manajemen stakeholder project ya. Tapi intinya mengatur stakeholder di internal itu yang penting antara bohir ya dengan kontraktor dan konsultan. Ini udah ada baku ya, ada apanya dokumen-dokumennya sudah ada formatnya. Ada dibuat metriknya ya. Ini untuk metrik satu misalnya kuadran satu yang memiliki interpretasi di mana stakeholder memiliki low interest dan low power sehingga
Strategi pendekatannya adalah monitor, ya. Untuk stakeholder yang pasif lah ya, itu ya, yang ini cukup dimonitor. Sedangkan untuk kuadran 2 memiliki interpretasi di mana stakeholder memiliki high interest dan low power, sehingga strategi pendekatannya adalah keep informed. Jadi tiap kuadran ini di breakdown, dibuat matriknya ya sesuai dengan klasifikasinya. Sehingga jangan salah komunikasi karena ini semuanya berkaitan dengan cost dan time waktu, dengan waktu pelaksanaan proyek ya. Ini mungkin udah pernah lihat ada ini adalah desain kawasan komplek pemerintahan di IKN nanti. Ini adalah istana negara ya, Nusantara yang di ibu kota Nusantara di IKN. Itu lapangan yang besok tanggal 17 Agustus 2024 akan melaksanakan upacara kemerdekaan di IKN di sana. Di kanan kiri ya ada rumah-rumah menteri ya, kementerian ya, dan juga dekat sebelahnya adalah ada rumah-rumah menterinya, pejabatnya. Kemudian eh, di ini adalah luasnya yang untuk luas intinya KIPP ya, yaitu kurang lebih 5,6 hektar ya. 56 hektar bukan 56 hektar ya. Ini pusat kotanya, ibu kotanya ya. Kemudian ring 2 sampai ada ring 1, ring 2 ada dua lagi, sama totalnya 256.000 hektar. Sangat luas yang akan kita kembangkan di IKN ini, akan menjadi pusat ya peradaban baru. Jadi bahwa memindahkan ibu kota ini bukan sekedar memindahkan ibu kota. Ini sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan sering banyak dari berbagai kalangan. Kenapa harus pindah? Ya, yang pertama kita sudah tahu bahwa Jakarta, ya, Jakarta sudah sangat padat, baik penduduk maupun kondisi uh, kotanya, ya. Jadi kalau di Jakarta pasti akan uh, menemui kemacetan lalu lintas, ya, terlalu padat ya. Karena sebagai pusat pemerintahan termasuk pusat ekonomi ya. Jadi memindahkan, yang kedua adalah karena Jakarta ini sekarang terancam terancam tenggelam, artinya dia penurunannya sudah sangat tinggi ya, penurunan tanah di DKI. Di samping juga termasuk kebutuhan sumber daya air dan sebagainya. Jadi bukan sekedar memindahkan ibu kota, tapi memindahkan peradaban. Kenapa di Kalimantan atau di Kalimantan Timur, sejarahnya sejak zaman Presiden Soekarno sudah ada ya pancang di sana, yang dulu juga sebetulnya salah satu pilihan ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan Timur itu ya. Zaman Soeharto juga ada Bukit Soeharto di sana, yang juga akan dipindahkan sana. Tapi baru pada zaman Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi inilah bisa dilakukan pindahkan jadi sentral daerah yang di dalam garis khatulistiwa relatif kecil untuk bencana alam terjadi di sana ya, dan itu sentral antara timur dan barat, sehingga pengembangan wilayah Indonesia sangat strategis ya, tidak terpusat di Jawa saja. Jawa itu sudah terlalu berat bebannya, 60% lebih ya, pusat kegiatan dari situ, penduduknya juga terlalu padat. Dengan dipindahkannya ibu kota Nusantara di sana, memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi nasional.
Sehingga diharapkan Indonesia semakin berkembang, ya, semakin berkembang dan pemerataan pembangunan, peningkatan PDB semakin merata. Itu jadi harapannya ya, semoga ini terwujud dalam menuju Indonesia Emas 2045. Ini contoh penerapan kontrak proyek yang baik ya. Salah satunya ini di IKN, Ibu Kota Negara ya. Ini yang ada 8 ya, 8 kriteria standar yang dibuat untuk Ibu Kota Nusantara. Yang pertama adalah mendesain sesuai dengan kondisi alamnya. Jadi di sana 75% dari 25.600 hektar area untuk ruang hijau. Ya. 75% yaitu untuk ruang hijau. Di mana 65% area dilindungi dan 10% produksi makanan. Jadi kalau ada yang khawatir nanti hutannya rusak, insya Allah akan terjaga tidak. Karena itu konsepnya memang didesain sesuai dengan kondisi alam, tidak merusak hutan yang ada di sana. Menebang pohon hanya yang akan dibangun dan akan ditanam kembali lebih banyak lagi di areal sekitar pembangunan itu. Artinya kalau hilang satu batang akan tumbuh 2 batang, diganti 2 batang. 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit. Ya. Kemudian 1% penggantian ruang hijau tadi untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian bangunan lebih besar dari 4 lantai. Kemudian yang kedua adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu di sana sudah waktu pencanangan titik nol ya, diundang seluruh gubernur dengan membawa tanah ya dari masing-masing daerahnya dan disatukan di sana. Itu simbol aja, simbol kebersamaan, simbol kerukunan, simbol Bhinneka Tunggal Ika bahwa ibu kota itu memang direstui oleh seluruh ya daerah. Ya. Karena kita tahu kita beragam suku, adat, agama dan sebagainya. Yaitu 100% integrasi seluruh penduduk yang ada dan yang baru. 100% warga dapat mengakses layanan sosial masyarakat dalam waktu 10 menit. Jadi kecepatannya akses ya pelayanan itu sangat cepat. Kalau ada di tinggal sana butuh apa 10 menit sudah ini. Jadi bahkan nanti misalnya ada mobil otomobil itu mobil tanpa supir ya di sana akan terapkan itu. Kemudian 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal dan desain inklusif. Jadi kita mengadopsi kearifan lokal ya. Desainnya itu diseimbangkan dan melibatkan daerah. Yang ketiga terhubung aktif dan mudah diakses ya. Jadi akses sangat mudah ini. 80% perjalanan dengan transportasi publik atau di mobilitas aktif ya, bahkan ada mobil otomatis. 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik. Jadi ada maksimal 10 menit ke tempat-tempat simpul transportasi kalau mau naik mobil, taksi paling lama 10 menit. Kurang dari 50 menit koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030. Kan kita membangun bandara juga di sana. Jadi kurang daripada 50 menit kalau mau ke bandara. Standar yang keempat adalah rendah emisi karbon. Pasti karena kita akan membuat net zero emission ya di IKN ya. Kemudian instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 1% kebutuhan energi KN. 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung. Jadi kita memang desain dengan rendah emisi karbon. Yang kelima, sirkuler dan tangguh. Di mana lebih besar persen dari lahan yang ada untuk kebutuhan produksi pangan. 60% daur ulang semua timbulan limbah di tahun 2040. Jadi enggak ada sampah-sampah yang berserakan atau numpuk, langsung didaur ulang ya.
100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035. Kemudian yang keenam adalah aman dan terjangkau. Top 10 EIU. Jadi ini apanya di tahun 2045 ini kita akan top 10 untuk livable city, EIU livable city di dunia. Ya, kita ini nanti adik-adik akan menikmati ya di tahun 2045 tahun emas nanti. Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan tadi 2.600 hektar memiliki akses terhadap infrastruktur penting. Ini penuh ya, nanti operasi penuh pada semua dari yang 10-8 standar ini pada tahun 2045. Memang kita di tahun Indonesia tahun emas ini. Yang 7 nyaman, efisien melalui teknologi, peluang ekonomi untuk semua. Jadi tentunya akan meningkatkan ekonomi dan PDB daripada masyarakat ya, baik di Kalimantan maupun di pulau-pulau lain. Ini estimasi jumlah tenaga kerja ya. Jadi kita memberikan peluang bagi pekerja kita. Jadi mengurangi pengangguran. Kita membutuhkan kurang lebih 41.372 orang pekerja konstruksi ya. Ini sampai 2045. Ini adalah progres proyek pembangunan. Nanti ini hunian pekerja konstruksi ini. Jadi tukang-tukangnya tidak keleleran tinggal sembarangan, tapi disiapkan bangunannya, huniannya nih. Ini rumah pekerja sudah disiapkan dulu sebelum mereka kerja. Sehingga mereka sistem kerjanya pasti mulai jam 7, selesai bisa jam 5. Pulang istirahat, nggak usah jauh-jauh. Ya, makanya terjamin, tidur dijamin, pagi kerja lagi. Jadi menjamin kesehatan dan kondisi daripada pekerja. Ini bedanya dengan sistem kerja yang konvensional yang sekarang ini. IKN sudah mengadopsi ya teknologi-teknologi, kemudian manajemen kerja yang lebih baik. Yang tadi rumah jabatan menteri, ini bendungan Sepoy tadi, kemudian jalan tol. Jalan tol menuju kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP namanya ya. Ini jalan tolnya juga sedang dibangun. Semua bisa dinikmati insya Allah tahun depan. Oke, baik adik-adik, segera itu yang bisa saya sampaikan di kuliah terakhir. Kalau ada pertanyaan, silakan ya adik-adik. Tapi saya memberikan peluang sekarang itu ada magang namanya magang Kampus Merdeka di IKN. Kami sedang mengirimkan sebanyak 135 orang dari berbagai perguruan tinggi yang magang di IKN selama 2 bulan. Yang berjalan ini kerjasama dengan Diknas ya, Pendidikan Nasional. Kalau ada dari Unsri yang ikut ya, atau ikut ada nggak, saya nggak ngecek ya. Mungkin ada yang sebagian dari Unsri, sangat bagus sekali bisa magang di sana kerja tapi bisa belajar langsung ya. Termasuk juga bagaimana sih proyek pelaksanaan kontrak desain and build atau proyek lainnya. Baik adik-adik, ini soal untuk mata kuliah 5 ini sedang dikerjakan dan saya kasih waktu sampai jam 1 nggak apa-apa lah, jam ya. Tapi saya harapkan nih saya sudah menilai kasih mengoreksi kerjaan adik-adik semuanya. Saya lagi saya sarankan, saya harapkan adik-adik lebih memperbanyak ya referensi. Saya menghargai upaya adik-adik dalam memang serius mengerjakan soal, itu nilainya lebih baik. Kalau bukan hanya sekedar menjawab terkena, itu nilainya tentu kurang daripada yang memang mencoba untuk menguraikan lebih lengkap. Syukur ya dengan gambar-gambar itu, dengan contoh gambar ya atau diagram itu sangat bagus untuk
mendapat nilai yang lebih bagus. Barangkali kuliah saya bisa membantu nilai adik-adik karena ada 3 dosen, ya tentunya supaya tidak jangan sampai tidak lulus ya, khususnya yang mengikuti kuliah saya. Terima kasih, mohon maaf ya kalau ada kekurangan dari saya ya. Memang sampai sekarang sampai kuliah kelima saya belum bisa mengadakan kuliah secara tatap muka langsung. Tadinya saya merencanakan ada satu kuliah bisa dilaksanakan di kampus, namun susah sekali saya mencari waktu yang pas. Mohon maaf dan selamat mengerjakan soal dan minggu depan UTS ya, siap siap materi ya, materinya tidak keluar dari materi yang saya kasihkan. Untuk itu tolong dipelajari supaya kecepatan, karena UTS kecepatan adalah yang terbaik, tapi kelengkapan menjawab itu lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.